Hai teman-teman semua, saya dan teman saya akan menjelaskan dan mencontohkan apa itu ragam bahasa. Sebelum masuk dalam penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ayuandira dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan NIM F1051201015. Saya berasal dari Kota Singkawang. Perkenalkan, nama saya Fidelis Barakat Pagau. NIM saya F1051201010. Perkenalkan, nama saya Putri Cairunisa dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan NIM F1051201023. Saya berasal dari Kota Pontianak. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reni Silvianti Silalahi. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM F105120101010. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Horas. Nama saya Dina Hairunisa, nomor induk mahasiswa saya F105120101019. Saya berasal dari Kabupaten Sambas. Menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Seperti halnya ketika kita berada di situasi yang resmi, kita diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baku. Tapi, lain halnya apabila ketika kita berada di pasar atau mungkin kita berada di rumah sendiri, kita tidak diharuskan untuk menggunakan bahasa baku. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki begitu banyak suku dan budaya. Bahasa-bahasa yang digunakan di setiap daerahnya pun berbeda-beda. Ada 5 fungsi ragam bahasa. Yang pertama, menyatukan berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Dan yang kelima adalah alat pemersatu adat dan budaya di antar daerah. Ragam bahasa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan dibedakan menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang kedua adalah ragam yang dilihat dari cara berkomunikasi. Ragam yang dilihat dari cara berkomunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu ragam tulis dan ragam lisan. Dan yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan dibedakan menjadi 5, yaitu ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama yaitu faktor budaya, yang kedua faktor sejarah, dan yang ketiga faktor demografi. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah memiliki perbedaan kultur dan daerah hidup yang berbeda-beda. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda. Selain faktor-faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perubahan zaman, di samping perbedaan cara penyampaiannya dan logat bahasanya. Pada masa new normal nih, kita harus menerapkan pola hidup sehat, seperti kita harus pakai masker kalau kita terpaksa harus keluar rumah. Sebaiknya kita pakai masker kain dan langsung dicuci habis kita pakai. Terus kita tuh harus menghindari keramaian dan jaga jarak pas kita berada di tempat yang ramai itu. Kalau kita udah balik, kita tuh harus langsung mandi dan ganti baju. Jangan sampai kita gantung baju dan dipakai lagi sebelum kita cuci. Kita harus lebih sering cuci tangan pakai air mengalir dan pakai sabun, terutama kalau kita habis beraktivitas dan megang barang-barang yang kotor.
Selain itu, kita juga harus jaga kesehatan diri kita dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Kebiasaan baru naboi menjelaskan COVID-19 lima rajin mencuci tangan pakai sabun dohot aik nayas. Ale adong detikina kita berada di suatu tempat dan suado aik dohot sabun. Alani ini dumenggan do kita membuat hand sanitizer na adong kandungan alkohol 70%. Alasan miak masker kau penting. Sejak virus corona masuk ke Indonesia, te selalu ninayu untuk miak masker. Apalagi saat te numbembe. Miak masker kau penting. Jiagi saat te berasut ge mukut. Virus kau bisa jantung bit baba ge duduk te. Nah, jika te miak masker, virus kau hati akan jantung tak soal lain. Mun kau nak belanja beli bahan makanan, pasti berjumpa dengan orang ramai. Jadi, sudah lupakan physical distancing. Sedangnya megang barang-barang yang ada di toko ataupun di tempat umum. Mun kau belum cuci tangan, sudah nak megang muke atau barang pribadi lainnya, macam nah HP, tas, dan lain-lain. Tujuannya untuk mengurangi resiko terkena virus corona. Yang terakhir, waktu gunakan kendaraan umum. Bila kita pergi ke suatu tempat dan gunakan kendaraan umum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, kayak menerapkan langkah pencegahan awal. Untuk memudahkan kita dalam menjaga kebersihan tangan, usah lupa membawa hand sanitizer. Usah nyentuh muka kita dengan tangan yang belum dibersihkan. Leka iye, pastikan kita bawa botol air minum supaya tetap terhidrasi selama di perjalanan. Dapat oleh-oleh buah zaitun, karena beri lama udah cari ilmu harus takun, cayalah sukses di depan mate. Ular sanca daan berburu, udah pasti bukan kawan kanguru. Wahai corona, cepatlah berlalu. Aku cerat jumpe kawan-kawanku. Ngan salah ding ngakap dia, nodak kabon untuk memahat. Ngalaka video dia, semoga bisa bermanfaat. Pergi ke Pelamboyan beli bingke, naik speed keliling kota. Makasih banyak semuanya dah nak nonton video kita. Mat tahun baruan tu Majalengka. Jangan lupa lamar wisata. Kamu akan penonton YouTube setia. Jangan lupa dah subscribe YouTube channel kita, geng. Haras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Bye.